Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika syaihin. Baik, pada pertemuan 4 yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran Islam. Sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh kelompok 2 dalam presentasinya di dalam makalah bahwasanya permintaan dan penawaran Islam itu adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang biasa terjadi dalam kegiatan ekonomi. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan permintaan dan penawaran Islam yang mungkin masih belum disinggung atau saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke, lebih lanjutnya saya akan jelaskan mengenai permintaan dan penawaran Islam. Jadi di dalam materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini setidaknya ada 2 outline atau 2 pembahasan secara garis besar, yakni permintaan Islam dan penawaran Islam. Sebelum kita masuk mengenai penjelasan atau definisi dari permintaan Islam, saya sedikit menjelaskan mengenai pengantar dari permintaan Islam itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat atau mungkin kita review kembali materi yang sudah kalian pelajari pada semester 1, yakni dasar-dasar ekonomi Islam, bahwasanya ekonomi Islam, keputusan ekonomi terikat dari nilai moral dan agama serta dilandaskan pada syariat. Syariat dalam agama Islam itu dilandaskan pada hukum dasar, yakni berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga keputusan-keputusan ekonomi harus sesuai dengan syariat bermuamalah. Kemudian pandangan ekonomi Islam mengenai teori permintaan relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada batasan untuk perilaku ekonomi. Jadi batasan-batasan itu kembali lagi kepada paragraf yang pertama, yaitu dilandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ketika nanti ada pendapat-pendapat terkait dengan ekonomi konvensional yang tidak selaras dengan syariat bermuamalah, itu tidak sama dengan pandangan dalam ekonomi Islam. Oke, selanjutnya teori permintaan Islam membahas seputar tentang permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan keduanya. Jadi kalau misalnya kita lihat, memang dalam Al-Quran maupun hadis, masyarakat muslim atau orang muslim itu diwajibkan untuk mengkonsumsi barang-barang yang halal. Namun dalam kenyataannya, dalam kegiatan perekonomian itu tidak hanya barang halal yang beredar, ada pula barang-barang yang haram. Sehingga nanti bagaimana teori permintaan Islam ini membahas terkait dengan permintaan barang halal dan barang haram. Lalu bagaimana hubungan keduanya? Next. Jadi kalau misalnya kita lihat, motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen. Jadi dasarnya, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dasar dari motif permintaan Islam adalah terkait dengan need atau kebutuhan. Beda halnya dengan motif permintaan konvensional yang didominasi oleh nilai-nilai kepuasan atau utilitas. Karena memang kalau misalnya kita lihat, dasar dari kepuasan seorang itu ketika keinginannya atau want itu terpenuhi. Jadi di sini motifnya juga berbeda. Islam berdasarkan pada need, sedangkan konvensional dalam beberapa literatur didasarkan kepada want atau keinginan itu sendiri. Kemudian konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas ekonomi. Beda halnya dengan ekonomi Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau maslahah atau kemenangan akhirat atau kehidupan abadi, karena memang dalam pemikiran kaum muslim bahwasanya kehidupan setelah di dunia masih ada kehidupan lagi yang lebih panjang, yaitu di kehidupan akhirat. Jadi masyarakat muslim mendasarkan kegiatan bahkan di aktivitas ekonominya harus memikirkan akhirat. Oke, next. Jadi kalau misalnya dari pendahuluan atau mukadimah tersebut, kita bisa memberikan suatu definisi mengenai permintaan. Apa sih itu permintaan? Jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh. Jadi jumlah barang terkait dengan kuantitas dalam suatu pasar. Berarti ada suatu tempat atau wadahnya yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan atau Y.
Y pendapatan itu tergantung dari jumlah uang. Uang tergantung dari price. Jadi di sini ada hubungan antara kuantitas dan price atau harga. Ada hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Jadi saya artikan bahwasanya harga yang baik adalah harga yang memang ditentukan oleh mekanisme pasar. Tidak ada campur tangan dari pihak siapapun yang ingin menguntungkan golongannya atau pihaknya sendiri. Seperti kalau misalnya kita lihat ada pasar monopoli dan pasar-pasar yang bisa menguntungkan salah satu pihak saja. Dan kuantitas yang diminta dari yang baik terkait dengan barang-barang halal. Hal-hal lain dianggap konstan atau kita memenuhi konsep dari ceteris paribus. Saya rasa kalian sudah paham mengenai konsep ceteris paribus seperti apa. Next. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Yang pertama, harga yang bersangkutan. Tentu, karena memang nanti harga bersangkutan juga menentukan berapa banyak kuantitas dari barang yang diminta. Yang kemudian, tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan juga akan mempengaruhi dari faktor permintaan. Karena kalau misalnya kita lihat dalam konsep-konsep makro, bahwasanya Y sama dengan C. Pendapatan sama dengan konsumsi. Jadi, semakin besar pendapatannya juga semakin banyak konsumsinya. Ketika konsumsinya semakin banyak, secara langsung permintaannya juga akan semakin meningkat. Yang ketiga, jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga akan mempengaruhi dari faktor permintaan. Permintaan dari jumlah penduduk di sini juga nanti ada kaitannya dengan makro ya skalanya. Karena memang nanti semakin banyak jumlah penduduknya, juga semakin besar permintaan yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Saya contohkan misalnya Singapura dengan Indonesia. Jumlah penduduk Singapura itu lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Sehingga kalau misalnya kita bandingkan, jumlah permintaannya itu pasti akan lebih banyak Indonesia daripada Singapura. Kalau kita mendasarkan kepada jumlah penduduk. Meskipun dalam kenyataannya bisa saja nanti jumlah permintaan di Singapura itu lebih besar daripada di Indonesia karena memang jumlah permintaan tersebut digunakan untuk kegiatan perdagangan internasional, bukan digunakan untuk konsumsi. Jadi kita dasarkan di sini adalah untuk kegiatan konsumsi. Yang keempat yaitu harga barang lain atau substitusi. Nah, jelas ini. Ketika nanti harga teh lebih murah 5 kali daripada harga kopi, misalnya harga kopi harganya 10.000, sedangkan teh harganya 2.000. Lah, kalau misalnya kita menggunakan pemikiran konsumen yang rasional, pasti akan memilih teh daripada kopi. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti meskipun harga kopi itu lebih mahal, orang-orang akan lebih mengkonsumsi atau melakukan permintaan pada kopi karena memang nanti akan lari ke faktor selanjutnya terkait dengan cita rasa atau selera. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima yaitu pendapatan rumah tangga atau pendapatan rata-rata masyarakat. Jadi penjelasannya mungkin hampir sama dengan poin yang kedua yaitu tingkat pendapatan. Kemudian kalau misalnya yang poin 5 ini terkait dengan bagaimana nanti pendapatan rumah tangga secara rata-rata atau mungkin pendapatan rumah tangga secara nasional gitu kan ya. Jadi nanti juga akan mempengaruhi permintaan secara agregat. Yang keenam yaitu corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Karena memang distribusi di setiap wilayah itu memiliki pemerataan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin, saya contohkan misalnya di wilayah Jawa dengan wilayah Papua. Corak distribusi yang ada di wilayah Jawa itu lebih lancar, mobilitasnya lebih velocity-nya lebih tinggi gitu kan ya daripada di Irian Jaya atau Papua. Sehingga di sini corak distribusi pendapatan dalam masyarakat juga akan mempengaruhi dari faktor permintaan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan cita rasa. Saya rasa sudah dijelaskan tadi bahwa cita rasa atau selera masyarakat juga akan mempengaruhi dari faktor permintaan. Dan yang terakhir yaitu ramalan mengenai masa yang akan datang. Sehingga nanti masyarakat akan berpikir, oh harga pada bulan depan itu akan lebih mahal. Oleh karena itu saya akan membeli barang kebutuhan tersebut pada saat ini secara banyak karena mumpung harganya masih murah. Itu adalah beberapa faktor permintaan. Next.
Jadi kalau misalnya kita kita kembali lagi pada materi di mata kuliah sebelumnya, bahwasanya ada hukum permintaan yang berbunyi bila harga suatu barang naik maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik. Jadi memang hukum permintaan itu bersifat negatif, sehingga slope-nya dalam kurva permintaan itu juga akan berbentuk negatif, yaitu mulai dari sudut 0 miring ke kanan atas. Pengaruh yang ditimbulkan, yang pertama, kenaikan terhadap harga barang menyebabkan konsumen mencari barang lain sebagai pengganti terkait dengan barang substitusi. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan pembeli terhadap pendapatan real berkurang. Memang jelas ini, karena pendapatan real itu dipengaruhi oleh harga barang yang berlaku pada saat itu. Saya contohkan misalnya ada seseorang yang memiliki gaji 5 juta per bulan. Nah, gaji 5 juta tersebut bisa digunakan untuk konsumsi selama 2 bulan. Namun, ketika gaji 5 juta tersebut pada suatu saat harga-harga mengalami kelonjakan, harga-harga mengalami inflasi, sehingga gaji 5 juta tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan selama 40 hari misalnya atau 30 hari. Sehingga di situ pendapatan realnya akan berkurang meskipun nominalnya itu tetap. Next. Jadi tadi kita membahas hukum permintaan, selanjutnya ada teori permintaan. Dalam teori permintaan itu menyampaikan bahwanya perbandingan lurus antara permintaan terhadap harga. Perbandingan lurus berarti di sini slope-nya adalah positif, mulai dari kiri atas ke kanan bawah, hampir sama dengan hukum penawaran. Apabila permintaan naik, maka harga juga relatif naik. Bisa digarisbawahi relatif naik. Apabila permintaan turun, maka juga akan relatif turun. Mengapa demikian? Karena memang dalam permintaan Islam harus ada penyesuaian dengan kebutuhan, bukan hanya sekedar menuruti keinginan. Semakin besar permintaan menyebabkan sumber daya menjadi langka. Jadi ketika ada seorang masyarakat atau salah satu masyarakat tersebut melakukan permintaan pada satu produk yang sama, sehingga nanti produk tersebut akan berkurang jumlahnya, atau mungkin stoknya akan berkurang. Karena stoknya berkurang, juga nanti harga pada produk tersebut juga akan meningkat. Next ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kurva permintaan barang halal. Kurva permintaan diturunkan dari titik persinggungan antara indifferent curve dengan budget line. Saya beri ilustrasi seperti ini. Seseorang memperoleh gaji 1 juta per bulan dan digunakan untuk konsumsi barang X dan Y yang sama-sama halal. Jadi harga barang X atau PX sebesar 100.000 dan harga barang Y atau PY senilai 200.000. Jadi saya gambarkan tabelnya, misalnya kombinasi A dan kombinasi B. Pendapatannya sama-sama 1 juta. Ketika harga barang X 100.000, harga barang Y 200.000. Ketika nanti fokus uang 1 juta tersebut akan digunakan untuk membeli barang X, berarti dia akan bisa membeli 10 unit dari barang X, tapi tidak bisa membeli atau sebesar 0 unit dari barang Y. Tapi jika nanti menggunakan kombinasi B dengan income sebesar 1 juta, harga barang X maupun Y sama dengan kombinasi A, maka dia tidak bisa membeli atau meminta dari barang X sebesar 0 unit, tapi dia bisa melakukan permintaan dari barang Y sebesar 5. Oke, bisa dipahami ya di sini. Kemudian saya berikan ketentuan lagi, jika harga barang X turun dari 100.000 menjadi 50.000. Lalu bagaimana? Ya, konsumsi atau permintaan dari barang X sebesar 20, yang awalnya 10 menjadi 20. Namun karena memang kita menggunakan ceteris paribus, misalnya Y-nya tetap, berarti nanti permintaan barangnya sebesar 5. Dan seterusnya
ketika nanti harga barang X turun menjadi 25.000, maka nanti permintaannya ada besar 40. Jadi saya gambarkan kurvanya. Nah, nanti seperti ini. Yang kurva atas itu menghubungkan antara harga barang Y dengan harga barang X. Ketika nanti harga barang Y-nya diasumsikan tetap, berarti nanti akan pada satu titik. Namun harga barang X tadi kan berubah, yang awalnya 100.000 menjadi 50.000 dan kemudian berubah lagi menjadi 25.000. Sehingga di situ ada 3 slope. Saya asumsikan di situ ada slope A asen dan slope A asen 2. Ini A asen 1, ini A asen 2. Jadi di situ nanti akan ada slope mengenai kurva harga konsumen yang memotong dari masing-masing slope A asen dan A asen 2. Nah, di situ nanti masing-masing slope akan berpotongan dengan indifferent curve. Anggap saja ini indifferent curve 1, indifferent curve 2 dan indifferent curve 3 atau IC1, IC2 dan IC3. Lah, perpotongan dari masing-masing IC tersebut nanti akan menyentuh dari perpotongan kurva harga konsumen dengan slope A asen 1 dan A asen 2. Nah, oke, kita tarik garis ke bawah dari masing perpotongan tersebut ke bawah, sehingga nanti akan ada kurva permintaan dari barang X, yaitu PX dan QX. Harga barang X dan kuantitas diminta pada barang X. Nah, di situ nanti ketika ketika nanti turunan dari E1 misalnya, kita tarik ke bawah sehingga nanti akan bertemu pada QX1. Lah, QX1 nanti akan menyentuh dari atau memotong dari kurva permintaan di titik A. Lah, titik A nanti kita tarik ke samping, nah nanti akan temu dari PX1. Selanjutnya yang di E2 kita tarik ke bawah, lah nanti ditemukan QX2. Nah, nanti perpotongan dari garis ini akan bertemu pada posisi titik B. Lah, titik B kita tarik ke samping akan ditemukan dari PX2 dan seterusnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwasanya ketika barang X1 itu kuantitasnya adalah sebesar QX2. Namun ketika nanti harganya pada PX2, nah di sini kuantitas yang diminta adalah sebesar QX2. Namun ketika harganya pada PX3, kuantitas yang diminta adalah sebesar QX3. Ini sesuai dengan hukum permintaan. Bisa dipahami ya? Oke, next. Kurva permintaan halal dalam halal haram, atau mungkin kurva permintaan barang halal dalam hubungannya barang halal dan haram. Pilihan yang dihadapi ketika antara barang halal haram adalah posisi optimal solution. Optimal solution yang tepat adalah ketika menggunakan corner solution, yaitu mengalokasikan pendapatan untuk konsumsi barang halal. Jadi sudah jelas bahwasanya untuk memaksimalkan dari permintaan atau konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat muslim pasti menggunakan atau setidaknya menggunakan optimal solution. Caranya bagaimana? Yaitu menggunakan corner solution. Ilustrasinya seperti ini. Jadi mungkin saya hampir samakan dengan ilustrasi pada slide sebelumnya. Seseorang memperoleh gaji 1 juta per bulan dan digunakan untuk konsumsi barang halal X dan barang haram Y. Harga barang X atau PX sebesar 100.000 dan harga barang Y sebesar 200.000. Jadi sama ya, cuma bedanya kalau tadi barang X dan Y itu sama-sama halal, kalau yang sekarang adalah barang X itu halal dan barang Y itu adalah haram. Next. Nah, ketentuannya hampir sama dengan yang tadi. Saya lanjutkan aja. Yang berbeda di sini adalah indifferent curve-nya. Kenapa indifferent curve-nya berbentuk seperti ini? Karena memang barang-barang X itu adalah barang halal dan barang Y itu adalah barang haram. Sehingga kalau misalnya kita lihat di situ kurva akan
menjauhi dari barang haram dan akan mendekati pada barang halal. Oleh karena itu, di sini perbedaannya terkait dengan indifferent curve-nya, karena memang corner solution itu adalah mengalokasikan dananya untuk mengkonsumsi barang-barang halal. Bisa dipahami dari sini? Jadi X halal yaitu keadaan di mana MU marginal utility X-nya itu lebih daripada 0. Oh, ini sama ya, berarti ya. X halal dan Y haram, kita menggunakan asumsi sama itu marginal utility-nya lebih dari 0. Dan kalau misalnya kita lihat juga di dalam slope kurva permintaannya ini terlihat elastis ya. Kalau inelastis ini kalau minat kita nanti mendasarkan pada barang X ya, lebih elastis jadinya daripada ketika tadi menggunakan barang barang X halal dan barang Y halal. Next, selanjutnya terkait dengan darurat tidak optimal. Yang dimasukkan di sini adalah dalam ekonomi Islam mengurangi konsumsi barang haram sama dengan meningkatkan utilitas atau kepuasan dari masyarakat muslim untuk melakukan konsumsi barang-barang tersebut. Namun, mengkonsumsi barang haram atau meningkatkan bahkan itu justru akan meningkatkan disutilitas atau ketidakpuasan. Sehingga optimum solution dalam hal ini bisa tercapai ketika yang pertama keadaan di mana menghilangkan disutility atau mengurangi konsumsi barang haram atau bahkan tidak mengkonsumsi barang haram. Yang kedua yaitu nihil konsumsi barang haram. Ya, sudah saya jelaskan tadi, dan dialokasikan sepenuhnya kepada barang halal. Makanya indifferent curve-nya lebih condong ke barang halal. Keadaan darurat selalu bukan keadaan optimal sehingga tidak memenuhi syarat corner solution. Jadi kalau misalnya kita baca di bukunya Adi Warman, di situ keadaan darurat seperti ini. Ketika ada atau Adi Warman memberikan suatu contoh dari peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu, bahwasanya ada sebuah pesawat yang mengalami kecelakaan dan akhirnya dia mendarat secara darurat di tempat yang sepi atau bahkan di di gurun es, di padang salju. Nah, di sana tidak ada makanan sama sekali, sehingga untuk mempertahankan hidupnya dia memakan daging dari korban kecelakaan pesawat lainnya. Nah, karena memang di situ untuk mempertahankan hidupnya dalam keadaan darurat dia harus memakan daging korban kecelakaan lainnya. Jadi di sini yang disampaikan Adi Warman bahwasanya keadaan darurat selalu bukan keadaan optimal. Karena apa? Keadaan optimal itu bisa dicapai ketika nanti nihil konsumsi barang haram atau tidak mengkonsumsi barang haram sama sekali, sehingga tidak memenuhi syarat corner solution. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membahas terkait dengan intertemporal konvensional. Apa sih dimaksud dengan intertemporal? Yakni konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita asumsikan fungsinya pada Y sama dengan CS. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan atau saving. Sehingga kalau misalnya kita buat intertemporal di situ, kita asumsikan ada Y1 dan Y2. Y1 yaitu pendapatan yang akan digunakan untuk konsumsi sekarang, dan Y2 adalah pendapatan yang akan digunakan pada konsumsi yang akan datang. Jadi Y1 sama dengan C1 plus S1, konsumsi sekarang. Y2 sama dengan C2 plus S2, konsumsi yang akan datang. Kemudian apabila pada posisi Y1, C1-nya itu lebih kecil daripada S1. Jadi di situ pendapatannya misalnya 1 juta, konsumsinya itu hanya sebesar 500.000 dan tabungannya sebesar 200.000. Nah, di situ kan masih ada sisa, yaitu sebesar 300.000. Nah, 300.000 tersebut nanti akan menjadi tabungan pada pendapatan
selanjutnya. Jadi pada konsumsi pertama akan terjadi tambahan tabungan pada konsumsi yang akan datang, yakni Y2 sama dengan C2 plus S1 ditambah dengan S2 dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mendasarkan dari pernyataan tersebut, prinsip perilaku konsumen ketika terjadi selisih antara pendapatan dengan jumlah uang yang digunakan untuk konsumsi bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perilaku konsumen yang bersifat lender atau konsumsi lebih kecil daripada pendapatan. Atau mungkin yang kedua, borrower, ketika konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Dan yang ketiga itu Polonius point atau konsumsi dan pendapatan itu sama-sama besar, atau mungkin pendapatan dialokasi ini semuanya kepada konsumsi sehingga tidak ada sisa sama sekali. Jadi kalau digambarkan kurvanya seperti ini, yang kurva sebelah kiri mengenai borrower atau ketika nanti konsumsinya lebih besar daripada tabungan. Kemudian yang sebelah kanan itu lender ketika tabungannya lebih besar daripada konsumsi. Jadi kita gunakan ketika C1, konsumsi 1. Pada konsumsi 1, C1-nya ternyata lebih besar daripada uang yang dimiliki, sehingga pada konsumsi yang kedua M2-nya harus lebih besar daripada C2. Kenapa? Karena untuk menutupi dari konsumsi yang pertama. Beda halnya dengan yang lender, ketika di lender ternyata C1-nya itu lebih kecil daripada uang yang dimiliki atau konsumsinya lebih kecil daripada uang yang dimiliki, sehingga pada konsumsi yang kedua sisa uang tersebut bisa digunakan untuk konsumsi tambahan jika nanti ada penambahan dari konsumsi. Bisa jadi nanti tabungan yang ada di pada C1 akan dijadikan tambahan tabungan di pada konsumsi C2. Sehingga nanti slope-nya akan berbentuk misalnya yang sebelah kiri borrower itu ya. Nah, nanti akan membentuk kurva seperti ini, terus kemudian di sini nanti inverse curve-nya akan menyentuh pada posisi C1 karena memang pilihannya borrower itu adalah ketika konsumsinya lebih besar daripada tabungan. Sehingga sumbangannya nanti ada pada ini. Bisa dipahami kan ya? Next. Lalu bagaimana intertemporal dalam Islam? Instrumen yang mempengaruhi volume jumlah uang yang dialokasikan konsumsi meliputi zakat, infak atau sedekah, dan rate of profit, tingkat dari pendapatan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan fungsinya yaitu Y sama dengan C plus I plus S. C adalah konsumsi, I adalah infak. Nah, nanti kalau misalnya infak ini diganti dengan zakat, silahkan. Kemudian ditambah dengan S atau tabungan. Jadi C plus I ini bisa saya lebih singkatkan menjadi FS atau singkatan dari final spending. Next. Hubungan terbalik riba dengan sedekah. Ada suatu keadaan di mana pertama, orang tidak mau bekerja atau tidak mempunyai pendapatan. Yang kedua, adanya praktek riba. Dan yang ketiga, wajib mengeluarkan zakat. Jadi dalam kasus seperti ini, dalam keadaan ini, sumber pendapatan masyarakat hanya dari riba dan tidak ada sumber pendapatan yang lain. Misalnya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan sejumlah imbalan tertentu. Nah, di situ kan tidak ada dalam konsep Islam. Makanya itu disebut dengan riba. Kemudian dari keadaan tersebut digambarkan 3 kombinasi utility function yang disebut dengan indifferent curve atau IC dengan budget line. Saya gambarkan di sini kurvanya sudah mungkin kalian bisa pelajari sendiri ya nanti bagaimana pembentukan dari kurva ini, tapi yang jelas penjelasannya hampir sama dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya saving ini akan berubah-ubah dengan ketentuan Y atau final spending-nya sama. Nah, ketika nanti pada posisi slope ini seperti apa, Y ascend seperti apa, dan Y ascend 2 seperti apa.
Nah, masing-masing nanti akan memotong perpotongan dari slope dengan kurva slope IC. Perpotongan tersebut nanti akan menentukan titik S1 terhadap S ascend terhadap Fs ascend 1, kemudian S dengan Fs, dan S ascend 2 kepada Fs ascend 2. Nah, titik tersebut nanti bisa digambarkan oleh poin R ascend, dan R ascend 2. Next. Jadi dari kurva tersebut saya jelaskan ada beberapa kasus yang bisa timbul. Yang pertama, budget line YY. Budget line YY berarti yaitu di Y dan Y ini, ya. Berarti nanti adalah kurva yang ini. Next. Orang yang tidak memakan riba, tambahan pendapatannya nihil, ya, kan dia tidak memiliki pendapatan apapun. Dapat ditulis bahwasanya YT atau Y pada periode tertentu sama dengan YT plus 1. Y pendapatan pada periode tertentu ditambah 1 riba, di mana riba sama dengan 0. Sehingga YT plus 1 sama dengan YT. Ini YT plus 1 plus riba ya maksudnya ya. Saya kurang menambahkan angka plus natif plus di sini. Jadi di sini bukan perkalian tapi pertambahan. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat bila telah menerima pendapatan dan mengeluarkan zakat, maka tidak mengeluarkan zakat kembali pada periode pertama. Maksudnya di sini adalah ketika nanti memperoleh pendapatan tersebut, lalu pendapatan tersebut juga nanti akan dikeluarkan zakat, makanya dia tidak mengeluarkan zakat kembali karena sebelumnya sudah. Kemudian YT adalah pendapatan setelah zakat. Nah, ini kan YT adalah pendapatan setelah zakat, jadi tidak dikenakan zakat kembali. Titik optimal terjadi pada persinggungan budget line dan indifferent curve. Titik R, tingkat konsumsi dan infaknya adalah Fs. Next, kasus kedua hampir sama dengan kasus yang satu, cuma di sini ada perbedaan. Perbedaannya apa? Orang memakan riba. Tadi kasus 1 orang tidak memakan riba. Di kasus 2 ini orang memakan riba, tambahan pendapatannya positif. Dapat ditulis dengan YT sama dengan YT plus riba, di mana riba lebih dari 0. Sehingga YT plus 1 lebih besar daripada YT karena di situ ada pertambahan dari riba. Orang tidak mengeluarkan zakat. Dalam hal ini kenaikan zakat hartanya diakibatkan oleh riba. Titik optimal terjadi pada keseimbangan budget line dengan indifferent curve pada titik R ascend 1, di mana tingkat konsumsi dan infaknya adalah Fs ascend 1. Kasus yang ketiga, budget line YY ascend 2, menunjukkan keadaan di mana orang tidak mau memakan riba dan tidak mau bekerja mencari pendapatan, sehingga pendapatannya nihil. Dia tidak mau makan riba dan tidak mau kerja. Wis gak gelem nerimo bunga, mungkin juga nggak mau bekerja. Wah, ini orang repot ini. Dapat ditulis YT sama dengan YT plus riba, dengan riba sama dengan 0. Jadi kasusnya sama untuk 0, fungsinya yaitu YT plus 1 sama dengan YT. Orang harus mengeluarkan zakat atas hartanya dalam hal pendapatan pertama yang disimpan. Bila tidak melakukan infak atau konsumsi pada periode pertama, maka FST sama dengan 0. Maka YT min C plus infak sama dengan S. Zakat dikeluarkan sebesar ZST, di mana Z adalah rate zakat. Bisa dipahami dari sini kan ya. Jadi di sini ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 yang memiliki perbedaan permasalahan masing-masing kasus. Pada kasus 3 ini, titik optimal terjadi pada persinggungan budget line dengan indifferent curve pada titik R ascend 2, di mana tingkat konsumsi dan infaknya adalah Fs ascend 2. Selanjutkan, hubungan terbalik antara saving ratio dan final spending dapat dilihat dalam dua periode sama tadi terkait dengan intertemporal ya, yaitu periode pertama dan periode kedua, atau mungkin ini fokus kepada periode pertama dan kedua ya, beda halnya dengan intertemporal. Jadi Fs total sama dengan Fst sama dengan 1 ditambah dengan Fst sama dengan 2, atau mungkin lebih mudahnya final spending periode pertama dan final spending periode kedua.
Final spending periode pertama Y1 dikurangi dengan S1. Kaitannya dengan konsumsi. Ditambah dengan S1 min ZSH1. Sehingga nanti kalau misalnya kita lihat atau kita jabarkan kembali bahwasanya Y1 sama dengan SY1 ditambah SY1 min ZSY1. Sehingga hasilnya adalah Y1 dikalikan kurung dulu 1 min ZS. Nah, apa penjelasannya? Dari pesan tersebut terlihat bahwasanya ZS bertanda negatif, menunjukkan adanya hubungan terbalik antara saving ratio dan final spending. Sedangkan zakat besarnya tetap. Semakin besar min S, semakin kecil final spending. Begitupun sebaliknya, semakin kecil min S, semakin besar final spending. Nah, saya rasa seperti ini kurvanya. Jadi semakin besar rasio tabungan, semakin kecil konsumsi akhir, sehingga situ YS1 kemudian bergeser ke samping kanan menjadi S2, bergeser lagi ke YS3. Lalu bagaimana titik nanti dalam menentukan poin atau slope, poin dari slope masing-masing tersebut, yaitu ketika ada pertemuan atau pertemuan dari IC indifferent curve terhadap kurva atau slope YS. Next. Juga terkait dengan investasikan tabungan. Jadi kalau misalnya di dalam Islam, investasi itu perlu atau mungkin diperbolehkan, dalam artian yaitu tidak memberikan intensif kepada saving yang tidak diinvestasikan, namun memberikan intensif untuk melakukan investasi. Juga dilarang adanya penimbunan harta. Jadi kalau misalnya kita lihat juga dalam kegiatan perbankan ada produk yang dinamakan wadiah. Nah, wadiah tersebut juga ada wadiah yang murni, juga ada wadiah yang nanti bisa dikembangkan oleh pihak bank. Jadi wadiah yang murni itu pihak perbankan tidak mewajibkan atau tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tambahan kepada kepada penabung atau nasabah, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus. Atau sama halnya dengan wadiah yang bisa dikembangkan juga, karena konsepnya wadiah, jadi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tambahan, tapi nanti diperkenankan atau diperbolehkan untuk memberikan bonus. Namun memberikan intensi untuk melakukan investasi juga dilarang adanya penimbunan harta, karena memang konsep-konsep penimbunan harta atau ihtikar itu dilarang dalam Islam. Silakan nanti kalian bisa pelajari bukunya Imam Syafi'i dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ dijelaskan bagaimana ihtikar itu dilarang oleh Islam. Dengan adanya investasi muncul peluang untuk untung atau rugi musyarakah. Nah, konsep-konsep di sini ya yang diperbolehkan dalam Islam seperti musyarakah, mudharabah, muzaroah, musaqah, kemudian ijarah, kemudian ada IMBT, ijarah mutahabit taklif, ijarah IMVD itu saya lupa, nanti kan bisa pelajari sendiri. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penawaran Islam. Penawaran merupakan derivasi perilaku individu perusahaan dalam analisis biaya. Jadi penawaran juga nanti bisa dijabarkan dari proses biaya produksi, atau mungkin sudah dijelaskan pada presentasi pada kelompok 1 kemarin terkait dengan perilaku produksi. Perusahaan melakukan produksi jika harga yang berlaku lebih besar daripada biaya variabel rata-rata. Jelas, karena ketika nanti produsen atau perusahaan itu memproduksi suatu komoditas, pasti harapannya untuk menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan bisa diperoleh ketika nanti harga yang ditetapkan atau harga yang berlaku itu melebihi dari biaya variabel rata-rata atau AVC kalau nggak salah ya. Next. Lalu apa sih definisi penawaran? Jumlah barang atau jasa yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Teori penawaran memfokuskan perhatian terhadap hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Next.
Lalu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran seperti harga barang bersangkutan dan harga barang lain substitusi. Penjelasannya hampir sama dengan faktor dari permintaan. Biaya produksi, karena memang nanti biaya produksi akan menentukan jumlah harga atau harga yang ditentukan oleh produsen ketika nanti akan dilepas di pasaran. Semakin besar biaya produksinya juga akan semakin mahal harga dari komoditas tersebut. Kemudian ada tingkat teknologi yang digunakan, nah nanti ada kaitannya dengan skala ekonomik dan diskala ekonomik. Kemudian yang keempat yaitu jumlah penjualan terkait dengan persaingan, sehingga nanti persaingan tersebut bisa menentukan pasar mana yang dimasuki. Pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, atau pasar-pasar yang lainnya. Yang kelima yaitu terkait dengan kondisi alam. Kondisi alam maksudnya itu terkait dengan input atau bahan mentahnya, sehingga nanti bahan mentah atau input tersebut akan diproduksi. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari faktor penawarannya. Dan yang terakhir yaitu faktor ekspektasi atau harapan-harapan atau perkiraan dari pihak produsen terhadap barang yang akan dia jual. Next. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Apa sih pengaruhnya? Kewajiban zakat mengikat bagi seorang pengusaha muslim, jelas. Karena memang setiap muslim itu diwajibkan membayar zakat, dan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi misalnya, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin sesuai dengan motif ekonomi Islam, yaitu masalah maslahah atau kesejahteraan. Kesejahteraan yang diperoleh itu bukan hanya kesejahteraan secara pribadi, namun kesejahteraan umat. Tidak hanya kesejahteraan di dalam dunia, juga nanti kesejahteraan di akhirat. Next. Zakat dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhi dua hal. Yang pertama yaitu nisab, dan yang kedua yaitu haul. Bagaimana dengan nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara sekitar 96 gram emas. Kemudian haul. Haul adalah batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu dalam 1 tahun. Jadi di situ zakat perniagaan bisa ditetapkan ketika memenuhi nisab dan haulnya. Ini sesuai dari bukunya Adi Warman Karim. Silakan nanti kalian pelajari kembali bukunya Adi Warman. Next, objek zakat perniagaan berupa barang yang dapat diperjualbelikan, dengan kata lain revenue minus cost. Pendapatan dikurangi dengan biaya. Atau mungkin dalam konsep teori biaya produksi di situ TR sama dengan P ya. P sama dengan TR min nggak bisa. P sama dengan TR min TC. Jadi pendapatan profit itu dimulai dari total revenue dikurangi dengan total cost. Oke, lanjutkan. Dalam hal komponen biaya, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya zakat perniagaan itu ditetapkan dari biaya tetap yang boleh diperhitungkan atau economic rent. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat zakat perniagaan bisa ditetapkan hanya pada biaya variabel saja yang diperhitungkan atau quasi rent atau producer surplus. Jadi ada perbedaan cara pandang dalam menetapkan objek zakat perniagaan. Yang pertama terkait dengan biaya tetap atau FJ, fixed cost, dan yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Pengenaan zakat perniagaan tidak memberikan pengaruh terhadap marginal cost, yang berarti tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran. Sehingga di situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya ketika nanti produsen
dalam upayanya memaksimalkan profit berarti juga akan memaksimalkan producer surplus atau keuntungan produsen, sehingga hal ini juga akan memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi semakin banyak atau semakin besar pendapat yang dimiliki juga nanti akan meningkatkan zakat yang harus dibayar. Di setiap harga yang di atas P1, berapapun jumlah yang dilakukan produsen, harganya selalu melebihi AVC. Dengan ini produsen memiliki laba ekonomis positif. Grafik MC dan AVC sama akan terjadi dipotong yang dinamakan titik impas jangka pendek, break even point, short run atau short run break even point. Maksudnya produsen tidak mendapat laba yang ekonomis tapi hanya mencapai tingkat BEP. Jadi nggak untung nggak rugi BEP gitu ya. Titik impas akan beroperasi bila harga di atas AVC. Ketika produsen ingin mengoptimalkan keuntungannya, maka produsen akan memproduksi ketika MC sama dengan MR, marginal cost sama dengan marginal revenue. Dengan asumsi pasar bersifat persaingan sempurna, maka P sama dengan MR. Jadi harga yang berlaku adalah marginal revenue. Kurvanya, nah ini saya rasa bisa di next ya. Saya rasa kalian sudah paham ini TR dikurangi TVC untuk mencari producer surplus. Ini kalau misalnya menggunakan pendapat ulama yang kedua tadi, ketika menggunakan variable cost bukan fixed cost. Nah, jadi kurvanya seperti ini. Jadi ada kurva AC, average cost, AVC, average variable cost. AC itu diperoleh dari AVC ditambah dengan ATC, AVC, average variable cost ditambah dengan AFC, average fixed cost. Average fixed cost nanti biasanya ada di posisi seperti ini. Nah, AFC ya, AFC. Nah, seperti itu. Lah juga nanti akan ada slot terkait dengan MC. Lah perpotongan inilah yang nanti akan menentukan bagaimana keuntungan produsen itu bisa diperoleh. Lah garis atau kotak yang diarsir warna hijau ini atau warna hijau ini merupakan keuntungan produsen. Sehingga nanti bisa digambarkan kurva dari penawarannya seperti ini. Next ya. TC dan MC, total cost dan marginal cost. Fungsi total cost menunjukkan kombinasi input dan tingkat output. Fungsi total cost diturunkan dari fungsi total produksi dan fungsi marginal cost diturunkan dari fungsi total cost. Jadi kalau misalnya kita lihat CTC nanti ketika diturunkan atau didifferensi akan menjadi MC, sehingga MC sama dengan TC asen. Masih ingat kan ya materi yang disampaikan pada mata kuliah ekonomi mikro makro secara umum? Oke, next. Nah, jadi nanti kurvanya akan seperti ini. Jadi ketika BEP terjadi ketika nanti TC menyentuh dari TR. Nah, ketika nanti TC-nya di bawah TR, lah itulah yang dinamakan dengan keuntungan. Keuntungan maksimal ketika nanti ada slope atau jurang ada gap atau jurang yang paling besar antara TC dengan TR. Nah, makanya di sini disebut keuntungan maksimal. Next, MC dan kurva penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan berusaha memaksimalkan laba dengan cara memilih jumlah output di mana harga sama dengan MC dengan harga lebih dari AVC. Ketika nanti harga sama dengan AVC, perusahaan nanti akan berpikir dua kali apakah melanjutkan produksinya atau berhenti di situ. Namun ketika nanti harganya di bawah AFC atau average fixed cost, barulah perusahaan tersebut bisa dinyatakan gulung tikar atau merugi. Karena memang ketika produksinya itu lebih besar daripada biaya tetapnya, sehingga kalau dilanjutkan justru akan menambah pengeluaran atau menambah dari biaya produksi.
untuk harga kurang dari FC, penawaran nihil ya kan, penawaran nihil karena memang perusahaan akan rugi. Next, kurvanya hampir sama dengan yang tadi. Oke, saya rasa itu penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian pelajari kembali apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2, kemudian kalian baca kembali buku-buku yang membahas terkait dengan permintaan dan penawaran Islam yang telah saya unggah di pertemuan pertama, atau mungkin kalian memiliki literatur pribadi. Silahkan sampaikan pertanyaan kalian, atau mungkin ada yang belum dipahami dari apa yang saya jelaskan. Silahkan kalian tuliskan di konsultasi yang ada di e-learning. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.